Karena Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Ketemu lagi dengan kakak Neni, kakak Steli, dan kakak Tessa dalam ibadah Rabu Gembira. Kakak Neni percaya adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Kakak Neni percaya ya, semuanya sudah di depan laptop, handphone, televisi ya, sudah mandi, sudah rapi. Kakak Neni percaya adik-adik bisa mengikutinya dengan sukacita. Baik, kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik.
lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kakak Tessa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama katakan Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Hai Anak-anak. cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hukum Kelima, adik-adik ikuti ya. Hormati orang
adik-adik di rumah, di sore hari ini Kakak Desi mau menceritakan sebuah kisah Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Adik-adik di rumah, tahu tidak arti kata mentaati? Tahu? Kalau belum tahu nanti Kakak Desi jelaskan ya. Kisahnya itu seperti ini. Pada suatu malam Tuhan Yesus makan malam nih bersama mama dan papanya. Mamanya Tuhan Yesus bernama Maria. Nama papanya bernama Yusuf. Bersama Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus makan malam bersama. Nah, keesokan harinya Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. Di saat Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun, Tuhan Yesus sudah bisa membantu mama dan papanya. Papanya Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu pintar. Tuhan Yesus selalu membantu papanya saat papanya bekerja. Tuhan Yesus itu tinggalnya di kota Nazaret. Pada tiap tahunnya, pada saat hari Paskah, Tuhan Yesus bersama mama papanya pergi ke kota Yerusalem, ke bait suci, ke bait Allah untuk memberikan persembahan. Di bait Allah bertemu dengan para imam. Para imam ini kalau di zaman sekarang itu disebut pendeta ya. Nah, persembahannya itu berupa domba, sebuah domba. Tuhan Yesus menyerahkan persembahannya kepada imam. Kemudian setelah menyerahkannya, Tuhan Yesus bersama orang tuanya mau pulang kembali ke kota Nazaret. Tuhan Yesus ke kota Nazaret bukan cuma bersama mama papanya, tapi bersama rombongan yang lain dari kota Nazaret. Saat pulang, Tuhan Yesus ternyata terpisah dari mama papanya. Yusuf dan Maria sangat cemas, sangat khawatir. Mereka mencari di mana Tuhan Yesus berada. Kemudian Yusuf dengan Maria kembali ke bait suci. Tapi mereka tidak langsung di hari itu ketemu Tuhan Yesus. Tapi mereka mencari Tuhan Yesus selama 3 hari belum ketemu. Nah, di saat hari ketiga, Yusuf dan Maria ketemu Tuhan Yesus di bait suci, di bait Allah di kota Yerusalem. Ternyata Tuhan Yesus sedang asik sekali berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus bilang begini ke mama papanya, ini adalah rumah Bapakku, jadi saya harus ada di sini. Kemudian Yusuf bilang begini ke Tuhan Yesus ya. Yusuf bilang, dia bilang, Yesus, ayo kita kembali pulang ke kota Nazaret. Apakah Tuhan Yesus membantah atau menolak berajakan Yusuf? Menolak tidak ya kira-kira adik-adik? Tidak, Tuhan Yesus taat. Walaupun Tuhan Yesus bilang bait suci, bait Allah adalah rumah Bapaknya, seharusnya dia ada di bait suci, tapi Tuhan Yesus tetap menuruti perintah Yusuf selaku bapaknya dan mamanya Tuhan Yesus ya. Kemudian Tuhan Yesus kembali ke kota Nazaret bersama rombongan yang lain. Nah, dari cerita ini adik-adik di rumah, kata mentaati itu sama dengan menghormati dan menghargai. Adik-adik di rumah, ada sebuah ayat terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik sering tidak menghargai orang tua di rumah. Ayo, siapa yang suka melawan mama papanya di rumah ya? Nah, Tuhan Yesus saja bisa mentaati atau menghormati perintah dari papanya dan mamanya. Masa adik-adik di rumah tidak bisa sih? Ayo mulai hari ini adik-adik di rumah harus mencontoh perilaku baik dari Tuhan Yesus, yaitu menghormati mama dan papanya. Dari cerita ini Kakak Desi mau menyampaikan bagaimana sih cara kita menghormati orang tua. Ada 3 hal. Yang pertama, tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Taat ini maksudnya anak-anak kalau orang tua memberikan nasihat atau melarang melakukan hal yang tidak baik, adik-adik harus tunduk, harus langsung patuh sama perintah orang tua. Kemudian yang kedua adalah mengasihi orang tua. Adik-adik jangan sekali-sekali membenci orang tua. Tidak boleh, harus sayang sama mama dan papa. Kemudian yang ketiga adalah memperlakukan orang tua dengan baik. Jangan suka membenci orang tua, jangan suka memaki-maki orang tua. Kemudian
Kemudian jangan suka malas-malasan kalau disuruh. Tidak boleh ya, harus langsung patuh. Menghormati juga itu bukan hanya menghormati orang tua, tapi menghormati bukan hanya menghormati orang tua, tapi menghormati yang lebih tua juga seperti kakek, nenek, kakak, dan adik juga kita harus hormati walaupun adik kita umurnya lebih muda dari kita ya. Kita pokoknya harus menghormati dan menghargai siapa saja begitu adik-adik, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu ya. Itu ada terdapat dalam perintah Tuhan yang keberapa yaitu hormati ayah dan ibu. Perintah Tuhan yang kelima, benar sekali. Jadi mulai sekarang adik-adik harus taat, hormat dan mengasihi orang tua. Karena ketika kita menghormati orang tua, berkat-berkat Tuhan akan menjadi milik kita semua. Begitu adik-adik, cerita hari ini Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Tugas adik-adik di rumah adik-adik di rumah, tugas di hari ini Kakak Desi mau kelas besar itu menulis 10 perintah Tuhan di buku ya yang sudah dibagi. Pasti punya ya bukunya masing-masing. Kalau belum punya atau belum dikembalikan sama kakak-kakak, bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu ya, ada di dalam grup. Kemudian yang kelas kecil tugasnya menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Pendek ya dan singkat saja ayat hafalannya. Kakak harap semuanya bisa mengerjakan tugas yang diberikan ya. Jangan lupa dokumentasi ibadahnya, terus dokumentasi menghafal ayat hafalannya bisa dikirim di dalam grup sekolah minggu GBI Sola Gracia. Sekian untuk hari ini, kita mau menutup firman Tuhan di hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Nanti Kakak Desi berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus menghormati orang tua kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetaplah menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Dadah. Adik-adik, hari ini kita sudah beribadah bersama. Jangan lupa tugasnya yang diberikan oleh Kakak Desi dikerjakan dan dikirimkan dokumentasinya di grup sekolah minggu GBI Sola Gracia. Nah, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita hari ini. Doa yang akan dibawakan oleh Kakak Nini. Lipat tangannya, tutup mata. Baik, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah Rabu Gembira kami. Kami percaya Tuhan, kami tetap menjadi anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih juga buat cerita yang sudah kami dengar. Kami percaya kami anak-anak yang menghormati, mentaati orang tua kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.